Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melakukan percobaan hukum Archimedes yang berjudul Fenomena Hukum Archimedes pada peristiwa benda yang dimasukkan ke dalam fluida. Perkenalkan, nama saya Anissa dengan NIM A22-1252-0053, dan di sebelah saya ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Rifka Mahi dengan NIM A22-1251-0028. Di sebelah saya ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Fredri Alsan Buntiti dengan NIM A2212520083. Adapun tujuan praktikum kali ini yaitu yang pertama, mengamati benda melayang, terapung, dan tenggelam benda dalam fluida. Yang kedua, memahami hubungan antara massa jenis benda dan massa jenis fluida dan gaya apung. Adapun tujuan praktikum kali ini yaitu yang pertama, mengamati benda melayang, terapung, dan tenggelam benda dalam fluida. Yang kedua, memahami hubungan antara massa jenis benda dan massa jenis fluida dan gaya apung. Baik, selanjutnya alat dan bahan. Yang pertama, telur sebagai objek. Yang kedua, gelas sebagai penampung air. Yang ketiga, sendok sebagai alat pengaduk. Yang keempat, garam untuk menaikkan massa air dan membuat telur terapung dan menunjukkan penerapan hukum Archimedes. Yang kelima, air sebagai fluida atau zat cair yang membuat gaya apung. Baik, selanjutnya kami akan menentukan fenomena benda tenggelam, yaitu dengan memasukkan telur ke dalam gelas yang sudah diberi air. Selanjutnya kami akan melakukan percobaan fenomena benda terapung dengan memasukkan garam 3 sendok setengah ke dalam air. Terakhir, kami akan menentukan fenomena benda melayang dengan memasukkan 5 sendok makan garam ke dalam air. Oke, baik, dari hasil percobaan yang telah kami lakukan dapat diperoleh bahwa mengapa benda ini bisa tenggelam karena massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis air. Yang kedua, kenapa benda ini bisa terapung karena massa jenis air sama dengan massa jenis benda. Dan yang terakhir atau yang ketiga, mengapa benda ini bisa melayang karena massa jenis air lebih tinggi daripada massa jenis benda. Oke, dari percobaan yang telah kami lakukan dapat diperoleh hasil mengapa benda ini disebut tenggelam karena massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis air. Yang kedua, mengapa benda tersebut bisa terapung karena massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis air. Dan yang terakhir atau yang ketiga, mengapa benda tersebut bisa melayang karena massa jenis air dan massa jenis benda sama. Dari hasil percobaan yang telah kami lakukan, dapat kami simpulkan
menunjukkan bahwa mengapa benda ini bisa tenggelam karena tidak adanya garam yang kami masukkan ke dalam air. Kemudian yang kedua, mengapa benda ini bisa terapung karena adanya garam dengan konsentrasi tertentu. Kemudian mengapa benda ini bisa melayang karena adanya garam yang telah kami masukkan dengan konsentrasi lebih tinggi. Baik, itulah percobaan yang telah kami lakukan tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.